Kita tahu semuanya bahwa dunia sedang krisis kesehatan, krisis ekonomi, 215 negara mengalami hal yang sama termasuk kita. Saya minta kita memiliki sense yang sama, sense of crisis yang sama. Saya setuju itu, agak tidak biasa. Bayangkan Presiden mengatakan kita harus punya sense of crisis. Saya ingin sekali Presiden ngomong begini kira 3-4 bulan yang lalu. Ketika orang-orang di luar sudah ribut, kita sendiri masih protektif. Seolah-olah kita lebih dari negara-negara lain. Haruskah Jokowi berbohong? Baru-baru ini pernyataan terbuka Presiden Jokowi perihal kengeriannya melihat proyeksi ekonomi di tengah pandemi COVID-19 kembali menjadi sorotan publik. Selaku pejabat negara tertinggi, pernyataan semacam itu tentunya akan memberikan efek domino di berbagai aspek, misalnya politik dan ekonomi. Lantas, haruskah Presiden Jokowi tidak mengungkapkan pernyataan bertendensi pesimis semacam itu? Tentunya, simak terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Pada 30 Juni lalu, di acara Indonesia Lawyers Club, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fachri Hamzah memberikan kritik yang begitu keras terhadap penyelenggaraan demokrasi di Republik ini. Bagaimana tidak, dengan begitu percaya diri, mantan politisi PKS ini menyebut demokrasi Indonesia yang seharusnya dijalankan di atas akuntabilitas atau transparansi justru dijalankan secara feodal. Menurut Fachri, para menteri Presiden Jokowi kerap memberikan laporan asal bapak senang, sehingga Presiden tidak mendapatkan laporan yang semestinya. Ini misalnya Fachri contohkan ketika pernyataan Presiden Jokowi terkait serapan anggaran Kementerian Kesehatan yang hanya 1,53% justru diralat oleh Komisi 9 DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Fachri juga menegaskan, di dalam politik demokrasi, akuntabilitas seharusnya menjadi yang utama. Meskipun informasi yang ada tidak mengenakan, misalnya terkait kondisi ekonomi yang tidak baik, itu harus tetap dibuka di hadapan publik. Menariknya lagi, setelah Fachri menyampaikan hal tersebut, Presiden Jokowi terlihat lebih terbuka dalam memberikan kritik terhadap para menterinya. Bahkan dalam pernyataan terbarunya, mantan wali kota Solo ini mengaku ngeri dengan proyeksi ekonomi akibat hantaman pandemi virus corona. Hati-hati, perlu saya sampaikan, di kuartal pertama pertumbuhan kita 2,97%. Dari yang biasanya 5. Terus dalam situasi seperti ini siapa yang bisa menggerakkan ekonomi? Nggak ada yang lain, kecuali belanja pemerintah. Jadi sekali lagi ganti channel dari channel normal ke channel krisis. Kalau enggak, ngeri saya, terus terang saya ngeri. Secara normatif, pernyataan Fachri terkait akuntabilitas tentu dapat dibenarkan. Bagaimanapun, pangkal dari politik demokrasi memang berada di azas keterbukaan. Akan tetapi, bagaimana jika akuntabilitas semacam itu justru memberikan dampak buruk multi aspek? Ini misalnya terlihat dari anjloknya Wall Street ketika merespon pernyataan Ketua Federal Reserve atau The Fed, Jerome Powell yang memberikan proyeksi ekonomi negatif akibat pandemi COVID-19. Jika pernyataan Ketua Bank saja dapat memberikan efek domino pada ekonomi, lantas bagaimana dengan pernyataan seorang presiden? Di sini haruskah kita menyarankan agar Presiden Jokowi justru tidak terbuka perihal proyeksi ekonomi negatif semacam itu? Jawaban di atas mungkin dapat kita temukan pada pernyataan Presiden Jokowi pada 16 Mei 2019 lalu. Pada saat itu, mantan wali kota Solo ini menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki beban untuk pemerintahan 5 tahun ke depan. Jangan rutinitas, jangan pola-pola lama, tradisi lama diterus-teruskan, stop. Kita harus berhenti. 5 tahun ke depan, mohon maaf, saya udah nggak ada beban.
Saya udah nggak bisa nyalonkan lagi. Jadi apapun yang paling baik, terbaik untuk negara akan saya lakukan. Konteks beban pemilihan selanjutnya ini, misalnya, dapat kita lihat pada kasus Cristina Fernández de Kirchner dengan memberikan subsidi besar kepada masyarakat. Menurut The Economist, Fernandes berusaha menutupi tingkat inflasi untuk menghindari opini buruk publik terhadap pemerintahannya. Apalagi Fernandes kala itu menghadapi pemilu pada akhir tahun 2013. Tidak hanya seperti Fernandes, Presiden Jokowi yang tidak memiliki beban untuk bertarung lagi justru tetap mengeluarkan kebijakan-kebijakan kontroversial seperti revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, pemindahan ibu kota ke Kalimantan, Omnibus Law, hingga Perpu Corona meskipun mendapatkan resistensi dari publik. Dengan tidak adanya beban ini pula, boleh jadi itu membuat Presiden Jokowi leluasa mengeluarkan pernyataan-pernyataan keras. Misalnya dengan menegaskan ngerinya proyeksi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Sebelumnya, kita bahkan melihat gestur tidak biasa dari Presiden Jokowi ketika ia dengan tegas dalam tanda kutip memarahi para menteri karena masih bekerja secara biasa-biasa saja di tengah pandemi COVID-19. Bagi mereka yang mengikuti pidato-pidato Presiden Jokowi, pernyataan bernada tinggi semacam itu tentu saja bukanlah hal yang biasa dan begitu jarang ditunjukkan olehnya. Ya, bagaimanapun juga kita tentunya tidak benar-benar mengetahui mengapa Presiden Jokowi memutuskan untuk mengeluarkan pernyataan minor terkait proyeksi ekonomi semacam itu. Kita lihat saja apakah sang presiden mampu mencapai soft landing di akhir pemerintahannya atau tidak. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya.